Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, yang mana atas berkat rahmat, karunia serta hidayahnya lah sehingga saya sendiri bisa menyelesaikan tugas meresensi buku yang diperintahkan oleh Bapak Salman SPD MPD sebagai dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Sang Pelopor Islam, Nabi terakhir dari semua Nabi, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap sampai alam terang menerang sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Zakaria Baginda. Saya mahasiswa dari kampus YIN Sultan Amir Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Di Antara Dua Sujud. Ini bukunya teman-teman, bisa dilihat. Saya akan menjelaskan resensi saya yang berjudul Kisah Cinta Dua Orang Pemuda yang Soleh. Judul buku Di Antara Dua Sujud. Nama penulis Muhammad Tirata. Penerbit Mutiara Media. Tahun terbit 2010. Jumlah halaman 410 halaman, ukuran buku 13,5 dikali 20,5. Nomor ISBN yaitu 978 979 878 3265. Muhammad Tirata adalah alumni di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta tahun 2005. Lelaki bernama lengkap Muhammad Irfandi Ontalu yang lahir pada 3 Juni 1986 ini kini sebagai pegawai negeri yang aktif dalam pengurus Forum Lingkar Pena atau VLP Kota Gorontalo, sekaligus pembaca dalam beberapa kegiatan workshop kepenulisan. Setelah menjadi alumni sekolah menulis online di tahun 2010, ia menjadi pemenang karya favorit dalam lomba menulis cerita pendek tingkat nasional di tahun yang sama. Novel karya Muhammad Tirata dengan tebal 410 ini benar-benar sangat baik untuk dijadikan referensi dan menginspirasi, dijadikan referensi untuk menginspirasi dan memotivasi perjalanan hidup pembaca. Novel dengan judul Di Antara Dua Sujud ini menceritakan tentang dua orang pemuda yang berteman baik bernama Aslam dan Furqon yang memiliki akhlak yang baik serta termasuk dalam pemuda yang soleh. Di awal cerita, Aslam dan Furqon dipertemukan dengan dua orang wanita yang bernama Safana dan Mona. Safana ini pernah menjadi teman sekampus dengan Aslam pada saat Aslam masih kuliah. Safana ini juga mempunyai seorang pacar yang dikira Safana adalah laki-laki yang baik. Ternyata perkiraannya salah. Diperlakukan dengan tidak baik dan dilecehkan oleh pacarnya. Akhirnya Safana merasa dirinya sudah tidak suci lagi. Safana pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada semua lelaki. Karena menurutnya semua lelaki itu sama saja. Dengan cara menjadi seorang pelacur untuk mengambil semua yang dimiliki oleh laki-laki yang membayarnya. Sedangkan Mona adalah sahabat dari Safana yang bekerja juga sebagai seorang pelacur. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Safana pun sadar melalui surat dan uang yang dikirim oleh Aslam yang tanpa diketahui oleh Safana bahwa Aslam yang mengirim. Aslam sangat mengagumi Safana, akan tetapi Aslam tidak bisa bersama dengannya karena Safana pernah menjadi seorang pelacur. Aslam pun sangat meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan perempuan yang cantik dan soleha karena dibalut iman dan takwa. Aslam dan Furqon juga dicintai dan disayangi banyak wanita. Di antara wanita itu adalah Angel,
Haura dan Nayumi yang merupakan wanita dari negeri Sakura. Furqon sangat mengagumi Haura, sedangkan Nayumi yang merupakan wanita dari negeri Sakura sangat mengagumi Furqon dan Angel sangat menyayangi Aslam. Kisah cinta mereka pun ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan mereka bayangkan, di mana Aslam menikahi seorang wanita yang dikagumi oleh sahabatnya sendiri, yang tidak lain adalah Haura. Akan tetapi pernikahan itu tidak menjadikan persahabatan mereka menjadi hancur. Seiring berjalannya waktu, Furqon pun mulai menyayangi Nayumi yang merupakan wanita dari negeri Sakura. Akan tetapi cinta Furqon pun harus merasakan kesedihan, yang mana Nayumi merupakan seorang bintang panas. Akhirnya Furqon pun mengubur perasaannya terhadap Nayumi. Di akhir sebuah cerita, Furqon menikahi seorang wanita yang pada awalnya sangat menyayangi sahabatnya, yaitu yang tidak lain adalah seorang wanita yang bernama Angel. Akhirnya mereka berdua menjalankan hidup mereka dengan pasangan mereka masing-masing. Kelebihan dari novel ini yaitu bahasa dan kisahnya sangat menarik, yang mana kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwa di dunia ini jodoh sudah ditakdirkan dan tidak akan pernah tertukar, dan laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik juga. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu di mana penggunaan kata masih menggunakan kata yang tidak baku, yaitu penggunaan kata ngana pada halaman 88 serta banyaknya halaman yang membuat pembaca cepat merasakan bosan membacanya. Baik, itulah hasil resensi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun perbedaan pendapat, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah semata. Pesan saya yaitu jangan pernah berhenti untuk membaca, karena membaca adalah gudang dari suatu ilmu. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.